Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu sudah hadir dalam kegiatan berbagi praktik baik pada siang hari ini. Meskipun kita sangat minim, tetapi semoga dapat mentransfer ilmunya secara maksimal, gitu ya. Nah, saya akan mencoba berbagi praktik baik tentang OJL atau on the job learning yang sudah saya lakukan terkait implementasi 7 jurus BK Hebat. Dari 7 jurus ini isinya apa saja? Nah, ini ada yang pertama kenali potensi, kemudian yang kedua kelola emosi, yang ketiga tumbuhkan resiliensi, yang keempat jaga konsistensi, yang kelima jalin koneksi, yang keenam bangun kolaborasi, dan yang ketujuh adalah menata situasi. Seyogyanya kita semua sudah melakukan hal ini. Kayak misalnya bangun kolaborasi dalam menangani siswa bermasalah, kita sudah berkolaborasi baik itu orang tua, wali kelas gitu ya, guru mapel dan yang lain-lain. Namun pada kesempatan kali ini saya akan berbagi praktik baik dari 2 jurus yang sudah saya lakukan, yaitu yang pertama jurus pertama, kenali potensi, kemudian yang kedua adalah jurus yang kelima, jalin koneksi. Nah, yang pertama Bapak dan Ibu, saya ingin menjelaskan bahwasanya semua kegiatan aktivitas yang kami lakukan itu berdasarkan alur ARKA. Apa itu ARKA? Yang pertama, A-nya itu adalah aktivitas, kemudian yang kedua refleksi, yang ketiganya konseptualisasi, dan yang keempat adalah aplikasi. Nah, pada saya melakukan OJL dengan siswa dari 2 jurus tadi juga menggunakan alur ini. Dan hari ini berbagi praktik baik juga menggunakan alur ini. Nanti ibu-ibu saya minta tolong untuk kita beraktivitas dengan mengenal gaya belajar yang nanti asesmennya itu kan saya berikan kepada ibu-ibu semua yang sudah saya siapkan. Nah, yang pertama saya coba menjelaskan dulu terkait dengan kenali potensi yang sudah saya lakukan. Nah, ini saya lakukan di kelas 1-1 di awal Oktober, minggu pertama. Di situ saya menggunakan aplikasi Aku Pintar yang hasilnya itu mereka isi dengan HP masing-masing, kemudian bikin akun, kerjakan pernyataan-pernyataan soal dan langsung dapat hasilnya gitu. Nah, kita juga bisa melakukan hal itu. Tetapi hari ini kita hanya menggunakan aktivitas sederhana, mengingat dengan waktu. Jadi saya hanya nge-print satu bentuk saja, mengenal gaya belajar, nanti ibu-ibu akan mengisi ini. Gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu kita akan coba terawang dulu. Kira-kira ini pendapat ibu-ibu apa terkait dengan hal ini? Jelasnya itu kalau misalnya monyet dia pandai sekali manjat pohon. Berarti monyetnya juara 1 ya kalau manjat pohon ya. Pohonnya apa? Iya betul. Jadi kalau memanjat pohon yang juara 1 adalah monyet. Bagaimana bisa si ikan manjat pohon? Nggak bisa kan? Nah, ini ibaratnya Bapak dan Ibu adalah bakat yang berbeda-beda dari masing-masing siswa kita. Dia selanjutnya ini aktivitas yang kedua, saya meminta tolong kepada Ibu dan Bapak untuk mengisi angket atau asesmen untuk mengenal gaya belajar dari Bapak dan Ibu semuanya. Saya akan bagikan ya. Sudah? Nah, di sini ada 10 pernyataan yang masing-masing pernyataan ini menggambarkan gaya belajar kita itu ada auditori, visual, dan kinestetik. Ibu boleh melihat beberapa poin saja yang kira-kira yang menggambarkan saya itu poin berapa aja ya. Nah, silahkan. Oke, baik. Bapak dan Ibu, terima kasih atas waktunya sudah mengisi lembar angketnya. Kita akan melakukan refleksi Bapak dan Ibu dari yang angket asesmen yang ada di hadapan Bapak dan Ibu, yang sudah diisi pernyataannya. Siapa yang kira-kira mau membantu untuk menyampaikan refleksi dari hasil itu? Oke, dengan Ibu silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lebih suka yang nomor 3 ini cenderung mudah mengingat informasi jika dengan cara memperagakannya. Saya lebih apapun istilahnya materi itu saya suka ada alat peraganya. Oke, langsung action ya, aja gitu ya. Gitu. Oke. Langsung action aja. Oke, langsung action aja. Baik. Berarti itu masuk dalam kinestetik ya, Bu ya? Oke, terima kasih buat refleksinya. Silakan, Bapak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau menurut saya sesuai dengan yang ke-8, Iya. cenderung mengulang informasi dengan cara mengucapkannya. Iya. Berarti itu masuk ke dalam apa Pak? Visual, Dalam auditori. Ya, auditori. Nah, terima kasih Bapak dan Ibu. Berarti sebenarnya sebelum kita mengenal gaya belajar siswa, kita juga harus mengenal dulu gaya belajar kita sebagai guru itu apa gitu ya, sehingga dalam memberikan pembelajaran juga akan lebih maksimal. Nah, Bapak dan Ibu, selanjutnya ada 3 gaya belajar sesuai dengan asesmen itu. Yang pertama adalah gaya belajar visual, indera yang kita gunakan untuk visual yang utamanya adalah mata, ya. Gaya belajarnya seperti apa kalau yang visual? Lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar atau grafik. Kemudian senang membaca dan mencatat. Tertarik pada tampilan. Nah, dari gaya belajar ini ada strategi yang digunakan. Berbeda-beda. Kalau dari visual, strateginya itu adalah gunakan gambar, peta konsep atau mind mapping, video, dan infografik. Sehingga siswa yang visual ini dapat memahami pembelajaran atau materi itu dengan maksimal. Kemudian gaya belajar yang kedua apa? Yang kedua itu adalah auditori. Indera yang digunakan adalah telinga. Dia lebih suka dan mampu memahami pembelajaran dengan mendengar informasi. Strategi yang dia gunakan apa? Menggunakan diskusi, tanya jawab, rekaman suara gitu ya. Kemudian gaya belajar yang ketiga adalah kinestetik. Kayak Ibu tadi ya, dia belajar lebih efektif dengan menyentuh, bergerak dan melakukan langsung. Makanya kalau misalnya dalam fisika, dalam kimia itu langsung terlihat siswa yang sukanya kinestetik. Nah, baik Bapak dan Ibu, ini adalah tes hasil gaya belajar yang saya lakukan di kelas 11 beberapa waktu yang lalu. Di sana ada 30 siswa. Nah, hasil dari Aku Pintar, aplikasi Aku Pintar yang saya gunakan langsung terekap. Ini nggak saya kerjain sendiri, langsung aplikasi dan sistem yang mendapatkan hasilnya, di mana siswa kita itu kinestetik itu 38,8%, yang paling tinggi kinestetik. Kemudian yang kedua ada auditori 35,4% dan sisanya itu adalah visual gitu ya. Kita masuk ke dalam aplikasi atau alur yang keempat yaitu aplikasi. Tadi kan kita sudah aktivitas ya, Bapak dan Ibu mengisi gitu ya, kemudian sudah refleksi hasilnya seperti apa, dan kita sudah memahami bagaimana konsep dari gaya-gaya belajar yang jenisnya tadi. Nah, yang terakhir adalah aplikasi. Bapak dan Ibu, saya minta untuk menuliskan apa yang Bapak Ibu lakukan setelah mengetahui gaya belajar dari siswa kita. Apakah dengan memberikan pembelajaran yang lebih interaktif, atau menggunakan media pembelajaran yang menarik gitu. Silahkan Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya mohon untuk 1 orang saja menyampaikan terkait dengan aplikasi apa sih yang akan dilakukan ke depannya setelah mengetahui terkait dengan gaya belajar ini. Silahkan Ibu. Baiklah, saya akan menjawab tentang Aplikasi ini. Iya. Nah, saya akan menciptakan pembelajaran yang lebih menarik. Dan saya ke dalam kelas ya sering membawa alat-alat peraga. Kenapa? Anak-anak ya suka sekali kalau dibawa alat-alat peraga. Kenapa? Anak itu lebih aktif, lebih fokus. Terus anak itu gimana ya, cari tahunya luar biasa. Ingin tahu. Ingin tahunya luar biasa. Dan setelah mereka mempelajari hal tersebut, anak-anak lebih paham, memahami materi yang saya ajarkan gitu. Baik Ibu, terima kasih. Bapak dan Ibu, kita lanjut ke berbagi praktik baik jurus yang kedua yang sudah saya lakukan, yaitu jurus jalin koneksi. Nah, jalin koneksi ini adalah bagaimana cara kita membangun komunikasi dengan peserta didik itu dengan cara yang lebih alami. Ada namanya komunikasi efektif Bapak dan Ibu. Dia menggunakan teknik dengar jang. Pernah dengar nggak Bu? Dengar jang. Dengar jang. Dengar apa dengar? Dengar jang. Jalin koneksi ini saya lakukan melalui konseling individual yang saya yakin Bapak dan Ibu dengan siswa juga sering melakukan komunikasi secara individual atau 4 mata dengan siswa. Nah, jurus ini Bapak dan Ibu bisa gunakan dengan siswa. Saya menggunakan pendekatan konseling realita dengan teknik WDIP, kemudian juga harus dibingkai dengan alur arka. Nah, di sini Bapak dan Ibu pernah lihat ini enggak, Bu? Ini gambar. Jaringan Wi-Fi. Nah, kita akan melakukan aktivitas. Ibu kan masing-masing ada pasangannya ya di bangkunya ya. Boleh coba saling berhadapan, Bu.
Petunjuk aksinya Bapak dan Ibu, sampaikan pesan dengan nada dan intonasi yang sama. Pesannya sama. Apa aja boleh. Menyampaikan pesan atau kalimat. Satu, gunakan intonasi yang lembut dan pelan. Nya tuh sinyal wifi-nya kecil. Jadi jaringannya nggak banyak. Suaranya kecil. Kemudian yang kedua, pakai suara yang agak-agak besar. Nya tuh jaringan wifi-nya itu udah penuh gitu. Nanti kita akan merefleksikan apa makna di balik itu. Oke ya? Pesannya nggak usah banyak. Kali yang kira-kira mudah diingat. Bisa Bapak dan Ibu? Saya berikan waktu 2 menit. Silahkan. Nah, itu tadi kita menggunakan suara yang jaringan wifi-nya agak kurang stabil gitu ya, naik-naik, nggak maksimal lah bahasanya. Nah, coba sekarang kita menggunakan komunikasi dan sampaikan pesan yang sama tadi dengan nada yang agak lumayan stabil. Oke, silahkan. Hari Minggu pergi ke sekolah. Kita akan menciptakan pembelajaran yang menarik untuk anak-anak supaya anak-anak tidak bosan. Oke, baik. Kita sudah mencoba melakukan aktivitas dengan jalin koneksi, tampilkan gambar wifi ya. Karena begitu kita dengar connect, sering nggak Bapak dan Ibu? Ketika jaringannya lemot, dia akan berbeda penyampaian pesan. Ketika jaringan maksimal juga akan berbeda. Nah, itu tadi aktivitas, kenapa saya memilih aktivitas yang sederhana seperti ini. Nah, kemudian kita akan merefleksi dari yang Bapak Ibu lakukan kedua komunikasi tadi. Apa yang bisa kita perbaiki sehingga meskipun jaringan wifi-nya kurang stabil, tetapi informasi yang didapat itu maksimal. Apa kira-kira yang bisa diperbaiki? Intonasi suara kita. Intonasi. Oke, satu. Kemudian yang kedua, Penyampaian kan kita berhadapan di dekat. cara gaya penyampaiannya. Kemudian yang ketiga, Kalau saya kan tadi kan Bapak ini bilang kan sedikit, cuman dia bilang hari Minggu pergi ke sekolah. Iya ya, hari Minggu pergi ke sekolah karena dadanya dia itu kan lemah. Kayaknya betul yang dibilang itu. oh jadi Padahal percaya yang ya, dibilang itu salah. meningkatkan kepercayaan dari Iya, cara penyampaian. dia bilang, Maka dari itu Bapak dan Ibu, dalam kita berkomunikasi, jangankan dengan orang ramai, dengan 2 orang saja secara 4 mata, itu membutuhkan yang namanya komunikasi efektif. Apa saja sih? Iya, apa saja sih sebenarnya yang dinamakan dengan komunikasi efektif. Kita masuk ke alur yang ketiga, yaitu konseptualisasi. Ini adalah rumus mendengar aktif. Ini saya katakan tadi, dengar jang. Jang. Nah, D-nya ini apa? Dedikasikan tubuh dan jiwa kita. Sehingga kita hadir secara mindfulness seutuhnya untuk mendengar pesan yang disampaikan oleh orang lain. Kemudian E-nya apa? Ekspresi diperlihatkan. Kayak tadi Pak tuh, hari Minggu dia meyakinkan. Ibu percaya kan? Hari Minggu sekolah. Karena ekspresi yang dia berikan seolah-olah itu tulus. Itu benar, ternyata adalah kemudian N-nya apa? Netralkan posisi. Kemudian G-nya itu gangguan dihilangkan. Ketika Bapak dan Ibu tadi berkomunikasi, menyampaikan pesan dengan suara yang kecil, tiba-tiba ada panggilan suara dari telepon. Ada panggilan yang lain-lain lagi. Terganggu nggak komunikasinya? Maka dari itu makna dari G ini gangguan dihilangkan, kita mencoba dalam komunikasi itu kita harus fokus. Kemudian yang A-nya amati isi pembicaraan. Kemudian R-nya itu memberikan respon yang sesuai. Sehingga komunikasi 2 arah terjalin dengan maksimal. Nah, ini yang paling penting. Jang ini apa, Jang? Jangan dipotong. Ketika dia menyampaikan pesan, jangan potong dulu, tunggu sampai selesai. Kita menjadi pendengar yang baik sehingga pesan yang dia sampaikan itu sampai maknanya di kita. Gitu. Jadi ini adalah rumus untuk mendengar aktif. Yang ini saya yakin Bapak dan Ibu sangat butuh untuk komunikasi dengan siswa kita, gitu ya. Meskipun bukan dalam tahap konseling yang formal, tapi dalam komunikasi sehari-hari kita butuh ini. Nah, sekarang kita akan mengaplikasi di tahap yang akhir. Nah, guru akan mengimplementasikan dengar jang ini dengan komunikasi yang efektif tadi
dengan peserta didik, baik sebagai guru wali, guru mapel, ataupun wali kelas. Baik Bapak dan Ibu, tadi saya sudah memberikan waktu untuk Bapak dan Ibu membuat aplikasi. Pada tahap aplikasi ini, Bapak dan Ibu akan melaksanakan apa? Akan mengimplementasikan apa terkait dengan dengarjang yang kita gunakan sebagai komunikasi efektif. Boleh salah satunya Ibu? Silahkan. Nanti insya Allah saya akan melakukan komunikasi efektif itu dengan siswa, dengan wali murid, dan bahkan dengan teman-teman sejawat. Karena kita itu kan kalau misalnya berkawan, dia kan harus saling menghargai ya. Betul. Misalnya kalau lagi kawan lagi ngomong itu kita jangan potong, seperti itu kita dengarkan aja dulu apa yang dia ngomong. Seperti itu. Oke, siap, mantap. Tepuk tangan Bapak dan Ibu untuk kita semua. Nah, baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kolaborasinya. Sekian dari saya terkait dengan berbagi praktik baik tentang 7 jurus BK Hibat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.